Halo, enggak deh. Salam, selamat berjumpa kembali di Ngetes bareng Fahrul. Di konten yang kali ini sebenarnya cuma mau update aja terkait beberapa waktu belakangan udah jarang posting karena memang lagi sibuk kerja. Maklum ada akhir tahun, jadi ada project macam kayak Spotify Wrap gitulah yang kejar tayang. Jadi dalam seminggu development langsung rilis. Jadi ya banyak testing back to back gitu kan. Ya, dari teman-teman lihat di short beberapa waktu belakangan ini, saya banyak posting terkait dengan kehidupan di Dubai karena alhamdulillah sekarang kerja di Dubai di sebuah startup finance. Masih kecil lah, masih series A dan orangnya juga, development timnya juga paling 15 orang gitulah, startup kecil. Dan review kerjanya kurang lebih di sini itu seperti ekosistem startup 5 tahun lalu di Jakarta. Jadi tahun 2016-2017 saya kerja di startup Halodoc. Di waktu itu tuh masih baru ya, masih belum belum banyak penggunanya, terus juga usernya masih dikit, dan teknologi stacknya juga masih sederhana, kayak belum ada microservice yang terlalu kompleks gitu. Baru mulai migrasi sih ke microservice. Jadi startupnya masih kecil, otomatis masih ngejar delivery fitur, jadi most likely testingnya masih manual karena untuk automation itu terlalu effortnya terlalu besar, dan kalau dites secara UI pun return of investmentnya kurang masuk gitu karena banyak A/B testing, terus juga banyak revamp UI, jadi lebih cocok untuk bikin automation secara API dan lower level lah, kayak unit test gitu. Oke, kurang lebih itu terkait kerjaan. Terus update berikutnya, karena sibuk kerja, jadi untuk bikin konten kayak gini tuh terlalu effort, jadi saya tetap bikin konten tapi bentuknya berubah. Yang tadinya video YouTube kayak gini, sekarang berubah jadi Instagram dan blog post. Jadi ada dua sumber ataupun dua web ya. Satu itu ngetes.id, sebuah newsletter khusus dengan software testing, itu lagi coba-coba. Bersamaan dengan Medium juga mulai aktif lagi, medium.com/Akeong Fahrul, FACHRUL. Jadi di situ udah mulai nulis beberapa artikel terkait software testing dan opini saya lah terkait pandangannya soal macam-macam. Jadi dipantengin aja di dua itu. Dulu sebenarnya nulis di fahrul.id buat teman-teman yang dapat kalau search di Google juga kadang diarahin ke situ untuk beberapa artikel lama. Tapi kedepannya mungkin akan dipostnya di Medium dan newsletter tes.id karena biar lebih lebih long lasting lah ya. Kalau di domain kan mungkin suatu saat mungkin saya lupa buat update-nya, pembayarannya, jadi domainnya expired dan lain-lain. Jadi kalau di newsletter yang umum ataupun Medium, mudah-mudahan selalu bisa diakses sepanjang masa lah ya buat teman-teman yang lain gitu. Dan satu lagi, saya juga udah kayaknya lebih aktif sebenarnya di Instagram di @penguji.id, di mana di situ kalau teman-teman lihat ada berbagai macam konten di highlights-nya terkait story-story soal software testing. Kalau ada artikel bagus juga saya akan share di situ. Dan akhir-akhir ini ada beberapa konten baru lah ya, seperti salah satunya itu kalau dilihat di sini ada survei, jadi ada survei kecil-kecilan lah ya buat followers terkait dengan software testing. Contohnya misalkan tes jenis tes mana yang lebih flaky buat teman-teman yang lain, kayak API testing, UI, mobile atau web. Terus juga bahasa pemrograman apa yang dipakai rata-rata oleh QA engineer di Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tahu hasilnya bisa cek di Instagram @penguji.id. Terus juga yang menarik adalah konten terkait dengan Usilin. Usilin adalah bagaimana kita ngulik sebuah test case. Contoh yang kemarin itu ada halaman login. Di halaman login itu banyak teman-teman yang komentar soal edge case yang menarik gitu, yang sering kelewatan.
Jadi selain functional testnya, banyak teman-teman yang ngasih share experience terkait dengan isu-isu yang mungkin terjadi halaman login. Contoh yang menarik, misalkan setelah login, kalau back atau tap back, history back gitu lah ya, jangan sampai loginnya itu muncul lagi. Ya nggak? Ada beberapa yang komentar, loh emang kenapa? Banyak yang nggak tahu kalau login itu khusus untuk orang yang belum login, ya nggak? Jadi kalau udah login, harusnya nggak muncul lagi dong. Nah, itu banyak yang requirement tidak tertulis gitu, yang sering kelewat. Jadi harapannya kalau saling berbagi tesis itu, kita bisa semakin berbagi pengalaman dan semakin tajamlah pengujiannya ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi konten kali ini cuma update itu aja. Oh iya, satu lagi. Akan ada merch dari ngetes bareng Fahrul. Udah ada beberapa contoh desain di Instagram penguji.id. Nanti teman-teman bisa pantengin di sana karena akan ada pengumumannya soal cara belinya. Ya iseng-iseng lah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk memajukan channel ini, dalam artian kan konten yang saya buat tuh mostly gratis gitu, nggak ada yang berbayar untuk saat ini, jadi secara sukarela. Cuman kalau bisa jualan merch dapat untung, nanti akan diputar juga sebagai upgrade gadget lah ya. Misalkan untuk beli mic ataupun beli kamera baru, yang mana teman-teman juga bisa lebih enak untuk menikmati konten di channel ini, ngetes bareng Fahrul. Jadi kurang lebih itu, mohon di follow penguji.id di Instagram ataupun newsletter ngetes.id ataupun Medium untuk tetap dapat konten-konten menarik soal software testing. Nah, contohnya di Medium tuh kemarin rame soal kenapa perusahaan A udah nggak ada lagi testernya. Terus gimana sih peran QA di tim? Nah, konten-konten yang berbobot itu lebih enak saya tulis di medium.com berupa tulisan ataupun newsletter, karena itu perlu waktu untuk pembuatan kontennya, jadi bisa dicicil, nggak satu hari langsung jadi itu. Jadi kadang ada diedit lagi, direvisi lagi, harapannya itu jadi daging banget lah ya, karena sudah melalui proses revisi berkali-kali dan penambahan informasi baru berikutnya. Dan terus diupdate juga, beda sama video ya kan. Kalau video kan udah di post mungkin nggak bisa di update, harus di take down terus upload ulang. Tapi kalau di Medium ataupun bentuk tulisan itu bisa tetap diupdate. Jadi buat teman-teman untuk jadi referensi selalu terbarukan ya, kurang lebih itu ya. Itu aja untuk konten kali ini. Mohon maaf belum bisa update banyak, jadi tetap pantengin terus di channel ini. Terima kasih selama ini sudah support di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 ini bisa lebih konsisten dan kontennya semakin bagus. Jangan lupa saya juga tetap bisa diakses kapanpun di Instagram penguji.id. Jadi kalau sempat saya akan balas secepatnya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dan banyak juga yang curhat di sana, nggak apa-apa, nanti saya akan kalau bisa bantu saya akan bantu. Misalkan terkait kerjaan di kantor kayak gini nih, kayak gimana pendapatnya. Nah, kurang lebih itu. Jadi ya terima kasih banyak. Jangan lupa follow ya Instagramnya penguji.id, Mediumnya @fahrul FACHRUL, dan ngetes.id. Ada beberapa meme-meme lucu atau meme yang bisa di teman-teman lihat terkait software testing gitu. Jadi nggak melulu soal teori dan automation, ada banyak hal yang bisa diulik dari software testing. Terima kasih banyak. Salam.